Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Jalan-jalan pagi untuk sehat. Semangat pagi para peserta yang hebat. Baik para peserta Diklat Administrasi Dasar yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Agus Andrianto. Saya WI Widyaswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sungguh bahagia pada kesempatan kali ini saya bisa bersama-sama dengan para peserta Diklat Administrasi Dasar yang akan diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Baik, pada kesempatan ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik untuk sharing, caring, and giving dalam materi pengelolaan kearsipan. Rekan-rekan saya yang hebat, yang saya banggakan, materi pengelolaan kearsipan adalah salah satu materi Diklat Administrasi Dasar yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dari 7 materi yang ada, materi pengelolaan kearsipan ini sangat penting, dan kita sebagai PNS harus tahu, paham, dan bisa mengimplementasikan tata kelola atau pengelolaan kearsipan ini dengan baik. Mengapa? Oke. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan, bahwasanya terkait dengan pengelolaan kearsipan ini bisa kita lihat dari filosofinya. Interaksi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya tentunya kita memerlukan sarana komunikasi. Selanjutnya kita juga dari sarana komunikasi kita butuh merekam kegiatan itu dalam dokumen dan pemanfaatan, tentunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, untuk mengelola berbagai informasi, rekaman, serta dokumen yang lain itu diperlukan administrasi. Nah, bagaimana untuk terwujudnya administrasi yang baik itu? Tentunya diperlukan faktor yang paling utama dan pertama adalah pengelolaan kearsipan yang baik. Agar administrasi sebagai bahan administrasi, perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan yang baik, yang akuntabel, maka diperlukan sebuah manajemen atau tata kelola pengarsipan. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan, pengelolaan kearsipan ini adalah sebuah aset dan bukti akuntabilitas kinerja organisasi yang harus dikelola dengan benar. Keberadaan arsip sebagai aset diperlukan sebagai bukti untuk mempertahankan hak dan kewenangan terhadap sesuatu yang sangat berharga dan menjadi miliknya. Keberadaan arsip bagi suatu organisasi atau kita berada di OPD, organisasi perangkat daerah, dapat dijadikan bahan manajemen organisasi, manajemen OPD kita. Sedangkan bagi individu, untuk individu bagi kita semua sebagai PNS, tentunya keberadaan arsip merupakan manifestasi jati diri yang bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan arsip dalam lingkungan organisasi maupun dalam lingkup individu akan selalu dipertahankan kelestariannya agar selalu dapat memberikan manfaat bagi pengelola atau pemiliknya. Baik rekan-rekan para peserta Diklat Administrasi yang berbahagia, yang sangat saya apresiasi, agar kita tahu bagaimana gambaran umum materi pengelolaan kearsipan, maka kita bisa lihat tayangan berikut ini. Para peserta Diklat Pengelolaan Kearsipan, bahwa dalam tujuan diklat ini, setelah mempelajari materi ini, para peserta dapat memahami dasar, konsep, dan prinsip-prinsip kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ada 3 materi dalam kegiatan pada pengelolaan kearsipan. Yang pertama adalah kita mempelajari konsep penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua, pengelolaan arsip dinamis. Materi yang ketiga adalah penyerahan arsip statis. Para peserta diklat yang berbahagia, untuk pengertian arsip berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, arsip adalah dokumen tertulis yang meliputi surat, akta, dan sebagainya. Lisan meliputi pidato, ceramah, dan sebagainya. Atau bergambar meliputi foto, film, dan seterusnya. Dari waktu lampau disimpan dalam media tulis atau kertas, elektronik, pita kaset, pita video, disket komputer, dan seterusnya. Biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan, dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Inggris archive. Artinya, suatu kumpulan catatan yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara mudah dan cepat ditemukan. Para peserta diklat Admindas pengelolaan kearsipan, perlu kita ketahui bahwa pengertian kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu sehingga pada saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kearsipan arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya adalah pengelolaan arsip. Dalam pengelolaan arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan dalam kegiatan administrasi pencipta arsip. Sedangkan arsip statis yaitu arsip yang mempunyai nilai guna sejarah, telah habis masa retensinya, berketerangan permanen, dan telah diverifikasi oleh ANRI baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, arsip dinamis dibagi menjadi 2. Arsip dinamis yang masih sering digunakan disebut arsip aktif, sedangkan yang sudah jarang digunakan disebut arsip inaktif. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dilakukan bila arsip tersebut memang benar-benar memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pencipta arsip. Untuk penyerahan arsip wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Selanjutnya, penyerahan arsip statis tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Untuk penyerahan arsip statis meliputi beberapa langkah, yaitu autentikasi, prosedur penyerahan, dan tingkatan penyerahan. Rekan-rekan peserta diklat yang saya banggakan,
itulah sekilas gambaran materi pengelolaan kearsipan. Agar rekan-rekan lebih jelas, maka kita harus membaca modul pengelolaan kearsipan yang sudah tersedia. Silakan dibuka dan dibaca. Yuk kita ikuti materi pengelolaan kearsipan ini dengan sungguh-sungguh dan semangat. Insya Allah akan bermanfaat. Baik, tunjukkan kita sebagai PNS yang profesional dan amanah. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.